sebuah media untuk generasi produktif yang mengeksplorasi human skills dari sisi komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Halo semua, selamat datang di Andal Indonesia episode perdana. Yes. Hari ini saya Timothy Oro ditemani dengan co-host yang sekaligus hari ini jadi narasumber gua. Kita santai aja ya. Santai aja. Boleh perkenalkan diri masing-masing nggak? Ini siapa dan siapa? Silakan mulai dari ya, Mbak dulu. Yang sendiri cuma satu ya. Digeser dulu. Nama saya Dian Maya Puspitasari. Ya. Saya dari Big Change Agency. Big Change Agency itu apa? Mungkin nanti kesempatan buat my partner buat ngejelasin Big Change Agency. I hold the role stakeholder engagement. Okay. Karena buat kan kadang kalau orang bilang iya soalnya kita adalah doing something like client service. Tapi supaya kalau client service kan kesannya servicing the client only. Jadinya akhirnya dia kayak nggak reachable ke yang lain-lain. Makanya kalimatnya diubah jadi stakeholder engagement karena we want to engage with our all stakeholders. Oke. Cool. Sini ya. Halo, kalau gue Christopher Tobing, boleh dipanggil Chris atau kalau buat Timmy kayaknya berat banget manggil gue Chris, jadi Topper juga boleh. Topper, ya. Gue di sini program director dari Big Change Agency dan juga di salah satu co-founder Nusantaran. Mungkin nambahin apa yang Dian bilang tadi ya. Dari Big Change sendiri kalau dibilang apa sih Big Change itu, kita sebenarnya bilangnya gini Tim, kita tuh human connection business. Jadi gimana sih caranya to improve human connections buat perusahaan-perusahaan internally, jadi through dari culture gitu, atau externally through dari brand and marketing. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Ya. Nusantara sendiri mungkin one day kita ngobrol lebih jauh, tapi quickly it's a fundraising activity yang kita lakukan untuk bantu edukasi dengan cara berlari antar kota. Itu sih. Oh, antar kota ya. Dan Nusantaran sih mungkin dan itu teman-teman Dian juga actually heavily involved di Nusantara. Yes, udah ngetop lah. Nusantaran sih gue yakin teman-teman juga udah familiar banget dengan Nusantaran. Amin. Next. Cool. Silakan. Cool. Halo, gue Ibam Arafi, managing directornya Polymath Strategic Branding Consultant. Yang gue kerjain apa? Bikin brand lebih baik. Simple. Tapi prakteknya nggak simple ya. Prakteknya biar kita yang menelan. Oke, jadi ada Dian, ada Topper, ada Ibam. Ya. Nah, tema kita di episode perdana ini itu adalah soal time management, gitu. Karena gue yakin banget kalian sebagai anak muda, sebagai entrepreneur, bahkan mungkin dari kalian ada yang pernah kerja juga di korporasi. Itu time management sangat penting. Maksudnya gue yakin banget kalian nggak sampai di sini dengan sekonyong-konyong aja, ada persiapan demi persiapan. Dan gue yakin banget time management ini penting buat kita kulik. Karena gue pernah denger lah ya istilahnya dari satu CEO venture capital firm, salah satu yang terbesar nih bahkan di Indonesia. Gue kayak overheard gitu, gue lagi sama dia. Ini overheard CEO gitu. Overheard CEO. Jadi gue lagi sama dia, terus dia ada interupsi lah. Jadi ada orang ngobrol juga sama dia. Tapi si orang ini nih kayak komplain gitu, dan komplainnya dia bilang, wah tapi pak saya nggak bisa, nggak ada waktu gitu. Nah ini yang menarik nih, gue denger si CEO ini bilang, gini deh, saya yakin saya lebih sibuk dari kamu, tapi saya tetap bisa. Jadi saya yakin kalau kamu atur waktu kamu pasti bisa. Itu tuh buat gue kayak, gue cuman overheard itu ya. Padahal gue kayak, wah bener juga ya. Karena gue jadi mikir semua orang tuh 24 jam waktunya. Bukan berarti kayak dia CEO venture capital firm besar, waktunya kayak sehari bisa 72 jam. Sementara kayak kita cuma 24, enggak kan. Semua orang 24 jam. Tapi ada orang yang maksimal di hidupnya, ada orang yang enggak. Ada yang biasa-biasa aja gitu. Setelah gue pikir-pikir itu ya pasti karena di omongan si CEO tadi, karena time management. Apa yang lu lakukan di waktu lu itu tuh mempengaruhi apa ya, keberhasilan lah. Gitu. Nah, gue pengen tahu ada nggak cerita dari kalian bagaimana kalian lumayan screw up
lumayan. Dalam satu hari itu jadi berantakan gara-gara pengaturan waktu yang salah. Ada yang mau membagikan waktu-waktu yang kelam itu? Kelam banget sih. Iya dong, karena iya kan lu jadi satu hari lu jadi nggak enak gara-gara lu salah ngatur waktu. Dan mungkin teman-teman yang nonton atau yang denger juga pasti pernah mengalami itu, cuman gara-gara salah ngatur waktu berantakan semua sampai malam. Bahkan bukan cuman meetingnya, bukan cuman kerjaannya, mood juga, relationship juga berantakan. Ada yang pernah punya cerita itu nggak? Lu kayaknya ada muka, lu mau cerita Bang? Lu dulu ada Bang, lu dulu ada. Wah. Ya, time management, gue pernah di posisi yang sangat kelam itu, sampai yang sekarang agak nggak begitu kelam. Banyak kan gue tuh sering banget telat kalau datang say meeting atau ke kantor segala macam. Dan gue dulu cenderung memulai hari gue itu siang, gitu. Tapi yang gue sadarin adalah gue nggak pernah ketemu sama opportunity di pagi hari yang gitu ya? iya, karena kan gue mulainya siang. Sementara ya gue ketemu sama orang-orang yang satu behavior. Sorry Bang, gue potong, gue pengen siang tuh jam berapa sih buat lo? Siang tuh dulu, wah gila, gue pernah mulai hari after lunch. Itu mulai hari lu? Mulai hari after lunch. Jadi lunch itu breakfast gue. Oke. Gak ada lunch malah, itu Oke. breakfast. Ya ini ada teman-teman yang Pasti relate ya. Gue yakin sih. Kayak, wah itu gue banget nih. Iya dong. Nah, Pasti banyak itu gimana? banget karena Breakfast gue makan siang gue sama breakfast aja. gue makan siang gitu. Terus apa nih? Oh ya udah. Ya karena itu gue hanya ketemu sama orang-orang yang punya behavior yang mirip-mirip juga. Artinya orang yang bisa ketemunya mulai dari siang hari ke malam hari kan. Sementara ada yang bilang apa kalau bangun siang rezeki patok ayam atau segala macam. Ya ternyata benar ketika gue mau merubah diri dan bangun pagi gitu ya, tanpa ada embel apapun, pokoknya bangun pagian deh gitu. Yang berasa adalah waktu aktif gue lebih banyak. Terus gue bisa tidur lebih cepat tanpa gue harus berusaha tidur lebih cepat. Karena emang udah capek. Ya. Karena emang udah capek. Ya. Plus lagi ketika gue mulai biasain diri berenang tiap pagi, udah pasti tidur gue jam 9 ngantuk gue. Oh, jadi ternyata lo mengalami sendiri ya bahwa dengan lo bangun lebih pagi segala sesuatu jadi lebih baik lah gitu. Lo bisa ngatur. Ya, gue mungkin bisa bilang lebih produktif. Betul. Oke, yang lain? Ini sebenarnya mau nambahin kayak ini tuh pembicaraan yang menarik banget. Baru kan kejadian lagi beredar di media massa bahwa ada satu menteri Jepang yang telat 3 menit terus dia membuat permintaan maaf terbuka. Yeah. Dan ada juga sempat gue Padahal 3 menit ya. Padahal 3 menit. Di kita sih udah Iya. kayak Itu early banget. Itu early banget. Adalah definisi in time kali ya, Yeah. bukan on time. Kalau on time kan harus sebelum waktunya udah datang. Tapi kan kalau in time kan pas buat kita 5 Yeah. menit lewat aja itu udah in time gitu. time. Nah, Terus. tapi yang dari situ sih belajar tentang etiknya ya, bahwa kadang Yeah. kan ada orang yang ngasih tahu lo tuh harus datang tepat waktu. Kenapa? Karena itu adalah etika. Oh, Dan oke. pada saat etika itu diulang, itu etika baik. Tapi pada saat kalau kita bisa mengulang si etika baik itu akan menjadi identitas. Yeah. Tapi kita harus believe on proses. Jadi kalau gue pribadi selalu memandang, misalnya tadi pagi gue agak telat datang ke meeting, sekitar 25 menit lah. Gue akan menganalisa apa yang terjadi kemarin. Oh, bagus. Iya, apa yang terjadi kemarin Gitu supaya ya mungkin sebenarnya apa yang kita lakukan adalah gak semuanya selalu sama, karena misalnya tidurnya jadi lebih malam berarti harus pagi berenang setiap hari. Kalau Mas Iba mungkin cocok dengan cara seperti itu, tapi kalau gue kayaknya mungkin harus dilihatnya case by case. Kenapa tadi pagi gue telat? Oh, tadi malam gue baru sadar gue nggak buka Instagram kelamaan. Karena gue itu tipikal yang jarang buka Instagram. Jadi kalau buka Instagram tuh kayaknya tuh hiburan banget. Tapi gue terlena sama si hiburan itu. Jadi akhirnya gue selalu ngingetin, oh hari ini gue nggak boleh buka Instagram selama kemarin. Karena mungkin bisa jadi gue akan telat lagi tapi dengan case yang beda. Dan jadi ada evaluasi. Iya, ada evaluasi setiap hari supaya gimana caranya that long proses itu kita bisa adaptasi terus dan
berusaha membuat identitas sebaik mungkin dengan membuat etika baik. Oke. Gitu. Topper. Oke. Gue mau Gue cerita quickly tentang kelam kali ya. Kalau di gue masa kelam tuh kayak datang dan pergi gitu tentang waktu. Karena yang gue lihat-lihat nih looking back dari pertanyaan lo, gue kepikiran bahwa memang tergantung kapannya kan. Kayak Dian bilang berubah-ubah. Jadi situasi berubah-berubah. Tapi gue selalu lihat masa kelamnya tuh kalau di gue dengan time management terjadi kalau gue lagi rakus. Maksudnya? Semua gue iyain. Meeting ini iya. Bener sih. Meeting ini iya. Ada yang ngajakin, yuk ketemuan. Udah lama temen lama nggak ketemu. Iya. Akhirnya waktu kayak ya namanya hidup di Jakarta ya. Maksudnya gue 90% waktu gue di Jakarta gitu. Dimana itu ya in between meetings kan bisa sejam 2 jam sendiri gitu. Jadi kalau gue lagi rakus antara rakus kerjaan, rakus ketemu orang, rakus apa. Nah itu biasanya mulai time management gue buruk. Jadi bukannya karena nggak ngapa-ngapain, justru karena kebanyakan mau ngapain itu yang gue akhirnya nggak bisa. Jadi kayak misalnya udah ada janji jam 9 sampai jam 12 udah ada janji nih, gue bilang jam 8 misalnya ada yang ngajakin ketemu, gue bilang yaudah jam 8 ketemu semua diiyain ya. Nah terus habis itu selesainya mungkin gue jam 12.30 udah bisa ketemu lagi, tapi nggak ngitung ya namanya things happen kayak gitu. Jadi begitu gue rakus, tendensinya time management gue yang di kalender sih aman ya. Tapi geser semua hancur, malah kayak tadi Bang bilang meeting berikutnya bisa telat dan lain-lain, dan hasilnya tuh beberapa relationship bisa hancur di situ sih. Sampai relationship ya. Benar. Ini menarik sih. Karena tadi yang gue tangkap dari Topper sebenarnya karena semua diiyain. Gitu. Nah, berarti kan sebenarnya ada caranya. Misalnya kalau kayak tadi Topper, mungkin caranya adalah bilang enggak gitu. Gimana caranya bilang enggak, ya kan harus tahu. Tadi Ibam juga sempat mention, dan menurut gue ini penting banget kayaknya buat time management, berarti ya prioritas. Gitu. Nah, kalian masing-masing ada cara nggak untuk ngebangun time management yang baik gitu? Dari personal ya, gimana cara Dian menjawab ya? Yes. Gimana cara Dian, seorang Dian mengatur waktu lo? Ya, kalau gue lihat selalu sih keterbatasannya gue. Gue adalah tipikal yang gak bisa dysfunction setelah jam 7 malam. Karena maksudnya lebih dysfunctionnya harus suruh mikir, terus harus kayak bekerja yang berat-berat. Itu gimana caranya misalnya, atau creating proposals di atas jam 7 fail. Yang gue pernah pelajari dari ada satu apa namanya ilmu kesehatan kuno namanya Ayurveda. Dia pernah ngejabarin tentang cara bekerja otak. Katanya kalau jam 10 sampai jam 2 siang itu adalah lagi baik-baiknya untuk menghitung, untuk bekerja keras, yang untuk gimana caranya kita bisa ambil keputusan. 10 pagi sampai 2 siang. Jadi kalau kita mau punya business meeting yang nawar harga, ngitung iya apa enggak, terus projectnya seperti apa, itu lebih baik karena otak lagi baik-baiknya menyerap hal-hal yang berbentuk dengan angka, decision making. Lebih baik kalau menurut ilmu Ayurveda ya. Karena ilmu kan banyak nih. Udah 2 jam hilang, mulai jam 12 loh. Gue kan posisinya yang ditawar. Itu jam 10. Jadi gue menghindari jam itu. Jam 10 sampai jam 2. Nah, tapi ini menarik. Mungkin karena Mas Ibam kan lebih ke strategic brand. Waktu paling baik untuk kita berpikir kreatif, bisa belajar adalah jam 2 sampai jam 6. Jadi mungkin itu mungkin ada benernya juga kenapa Mas Ibam lebih on setelah jam makan siang, karena sebenarnya itu waktu produktifnya dia yang akan jalan, karena membuat strategi, belajar hal baru, absorb informasi dari klien, terus mencari, mengorek-ngorek, mengeksplor hal baru, itu lebih paling baik menurut ilmu Ayurveda itu jam 2 sampai jam 6. Nah, setelah jam 6 ke atas itu adalah loving part yang gede kalau menurut ilmu Ayurveda. Jadi paling baik memang, gue nggak tahu kenapa gue begitu barusan. Ya, paling baik itu adalah romance, bro. Jam 6 digunakan untuk ya ketemu keluarga. Makanya selalu lebih banyak ada dinner date kan daripada lunch date. Banyak kan lunch meeting, bukan lunch date. Jadi lunch date tawar-tawaran berarti. Tawar-tawaran mungkin ya, desain sesuatu gitu. Terus aku boleh nggak? Sampai waktu gue belajar Ayurveda, terus salah satu terapis gue bilang gini, kalau lo mau minta maaf sama orang, lebih tendensi probabilitas diterima di atas jam 6 deh. Sekalian kalau lo minta naik gaji sama bos lo, bilangnya di atas jam 6 aja, karena itu lagi loving-lovingnya. Jadi probabilitas yes itu lebih gede
Makanya anak kantor gue kalau minta one-on-one nggak gue kasih di jam 6. Karena semuanya dibolehin ya. Itu sih Oke. menurut gue yang gue pelajari. Jadi gimana caranya gue pribadi emphasize si time management adalah dengan gue tuh tahu batasan gue di mana. Batasan-batasan. Gitu. Topper atau Ibam, gimana? Gue pengen tahu juga nih dari kalian cara seorang Christopher atau cara seorang Ibam mengatur waktu kalian tuh gimana? Karena buat teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan para co-host gue ini, mereka itu tuh sibuk banget. Mereka banyak kegiatan, mereka banyak bisnis juga di sekeliling mereka, banyak acara juga. Jadi ini berharga banget buat gue untuk tahu gimana caranya teman-teman gue ini, para co-host, membagi waktu mereka. Misalnya kayak lu kan ada bisnis, ada Nusantara, terus anak lu masih kecil juga. Ibam dengan semua bisnis-bisnis lu baru lahiran, congratulations. Congrats Bam. Daddy baru punya anak gitu loh. Dadah. Gimana? Lu ngatur waktunya gimana? Kalau gue, ini mungkin gue apalagi konteks utama kayak Nusantaran ya, dimana itu gue obviously ada Big Change, habis itu ada Nusantaran, and then ada keluarga, plus on top of that ada beberapa social activities lagi yang gue involve. Memang lumayan ribet akhirnya. Cuman satu hal adalah pada saat gue sadar bahwa waktu itu adalah hal yang kita share. Ya kalau share Waktu adalah hal yang kita share. Oke. Karena kayak gue sekarang kan lagi ngambil waktu lo, gue lagi ngambil waktu Ibam, gue lagi ngambil waktu Dian. Jadi ini kita lagi saling sharing this time slot akhirnya. Pada saat itu gue harus menyamakan persepsi antara waktu itu. Kayak gitu loh. Jadi waktu ini persepsinya gimana sih? How valuable waktunya ini? Objektifnya sama atau enggak? Kemudian perlukah kita melakukan ini? Maksudnya pertanyaan-pertanyaan sesimpel itu gitu. Jadi lu analisa dulu gitu ceritanya. Awalnya analisa banget, tapi lama-lama kan lu udah mulai makin Jadi kenal habit, orang, ya? lu udah tahu kayak kalau sama Ibam gue bisa begini dan lain-lain. oke, ya. Terutama kayak di Nusantaran karena kita itu punya sekitar 20 core team di mana semuanya part timer. Mereka semuanya volunteer dan kutip harus kerja after office hour or weekends to be able to work together kayak gitu. Nah, ini isunya volunteers ya. Banget. Dan Nah, ini gue gimana? tahu banyak banget organisasi yang sifatnya relawan fail karena nggak punya waktu untuk ketemu. Oke. Ya kan. Jadi akhirnya kalau di kita pertama-tama malah nah ini gue semua orang yang ikut Nusantaran tahu setiap tahun tim komite Nusantaran kita bubarin. Oh gitu ya. Jadi setiap tahun kita bilang udah bye, selesai. Oke. Tapi besoknya kita invite lagi. Lo mau nggak komit buat another year? Gak usah Oh. 3 menit kemudian. 3 menit kemudian japri lagi, bro. Tapi Mau nggak, harus bro? dibubarin dulu. Nggak, the reason why kenapa itu karena kita mau nyamain. This year persepsi waktu kita masih sama nggak? Oh, nah. Lo mau komit nggak for another year? Jadi ekspektasi waktunya tuh sama gitu ya. Karena At least banyak tahu yang gitu. terluka karena ekspektasi Jadi waktunya beda. kayak gue bilang sama lo, oke tim, misalnya gue bilang, oh lo mau relawan Nusantaran, oke, ini artinya seumur hidup Ya, nggak? ya, betul. Oke, ini artinya betul. sebulan ke depan nggak? Apa sehari? Jadi kita Betul. akhirnya bilang, lo mau nggak komit setahun lagi 2019? Lo mau nggak komit setahun lagi 2000? Waktu itu tahun lalu 2018. Kalau dan beberapa kali jawabannya memang bilang enggak, sorry, gue tahun ini nggak bisa nih. Ada yang bilang mau kawin, ada yang bilang mau gue lagi buka bisnis ngerintis, nggak bisa, nggak ada waktu. And dengan itu, dengan kita managing expectation, level setting antara waktu gue, waktu Ibam gitu, kita tuh bisa tuh, oh ya udah nggak apa-apa. Dan gue bisa memanage, gue nggak usah kutip ngomongin Nusantaran sama Ibam. Gue mungkin punya waktu sama dia ya buat kita di sini di Andal kayak gitu, karena kita udah tahu nih kita sama-sama punya value akan waktu itu bersama-sama kayak gitu. At the same time orang-orang Nusantaran semua karena udah punya persepsi, oke Nusantaran penting, akhirnya jadi prioritas. Oke. Akhirnya itu yang gue lakukan. Jadi gue sekarang mencari kalau emang gue mau spend time waktu, mau meeting, balik ke gue tadi ya yes or no-nya, ini my value of time itu udah sama belum sih? Gue dengan mereka persepsinya itu udah sama belum sih kayak gitu. Ya, Including sama keluarga sih sebenarnya. Ya, ini baru nih buat gue menyamakan persepsi waktu ya. Tapi karena bener banget, mungkin teman-teman juga pernah konflik sama orang karena gitu kayak, oh gue pikir lo committed lah. Gue nggak pernah ngomong tentang komitmen. Gue pikir kita cuma this period of season atau this period of time aja gitu. Dan akhirnya terjadi konflik. Good sih. Ya, salah satu my another therapist di homeopati juga bilang tentang persepsi waktu. Katanya emang cepat atau lama yang berhubungan dengan waktu itu rasa. Kadang dia bilang ini karena dia adalah terapis, terus dia beda ketemu orang beda rasanya. Contoh gitu, ada satu pasiennya dia yang dia selalu ngerasa
kenapa ya kalau sama dia tuh 3 jam rasanya cepet banget. Terus karena tadi mungkin persepsi kali ya, orang itu menarik tentang gimana dia orangnya selalu sangat efektif, semua harus cepat. Akhirnya sampai ke si terapisnya dia itu cepat banget. Terus ada juga dia bilang ada beberapa pasien juga yang dia bilang kalau ngomong sama dia 30 menit aja rasanya lama sekali. Oh ya. Jadi Gua juga kayaknya ngalamin itu tuh. ya beda orang kayaknya beda rasa ya. Jadi tadi ya itu kali ya, persepsi mau menyambungkan apa yang Topper bilang, kayaknya waktu itu selain memang harus ada ditata, tapi juga si persepsi bagaimana kita bisa align sama orang yang pakai waktu, karena kita sharing waktu tersebut. Jadi ya cepat Waktu tuh atau di-share, lambat, terus kayak gitu. Bagaimana natanya, kayaknya harus berhubungan sama stakeholder yang kita akan kerja bareng bersama, karena kita bagi waktu sama mereka juga. Ada Gue boleh penampakan. interupsi nggak? Iya, kamu ini siapa sih dari tadi? Iya, auranya udah Nah, tadi gue diliatin. beda ya. Terus kamu rapi sekali, kamu ini Oh, iya. mengintimidasi saya deh dengan kaosan Iya. gini. Sebenarnya pembahasan tentang waktu itu menarik sekali karena kalau berdasarkan pengalaman gue itu gue bermasalah di persepsi waktu gue adalah mirip Dian, Topper, Timi, dan Ibam ketika gue misalnya deal meeting, sehingga gue nggak mau mengecewakan kalian di situ. Bukan milik gue. Kalau milik gue semua mata ada di quick tentang waktu itu. Oke. Ini nyambung dengan tadi pembahasannya Dian tentang rasa. Kesulitan gue adalah persepsi ini tidak dilakukan oleh semua bisnis partner gue. Jadi persepsi waktu kita tuh seperti apa sih? Sehingga cara kita memanfaatkannya dan menggunakannya itu bisa sama tujuannya dan caranya. Lalu misalnya untuk klien yang paling penting, gue sering banget menghadapi persepsi waktu gue dan klien itu beda. Seakan-akan waktu milik mereka adalah yang harus menjadi acuan, bukan waktu milik kita berdua yang menjadi acuan. Oke. Jadi itu pertanyaan gue untuk. Jadi pertanyaan lo ini, siapapun itu diri lo, Hi bro. Hai bro, Hai bro. adalah bagaimana cara menyamakan persepsi, menyamakan rasa, gitu, terhadap waktu. Terhadap waktu. Oke. Siapa ada yang mau jawab? Bagaimana cara? Tapi mungkin yang apa yang bisa Aplikatif yang ya. aplikatif Iya, kali ya, iya, yang iya. bisa diimplementasikan. Gimana caranya kita bisa ngomong sama siapapun, teman kantor, partner bisnis, ataukah istri, ataukah anak, tentang waktu kita tuh waktu tuh adalah ini loh. Jadi yuk kita sama-sama yuk gitu lah. Ya, Ya. boleh nyambungin ya. Tadi kan karena yang gue ceritain tentang si rasa tersebut gitu. Ya. Kadang ada beberapa orang yang kalau ngomong sama nih orang tuh rasanya cepet banget. Tapi kalau ngomong sama orang ini udah kayaknya 3 jam rasanya kayak sehari ngomong sama dia. Nah, kan kita tuh tahu ya, hal yang paling mahal dan susah dilakukan adalah berkomunikasi. Dan kita itu tuh paling jago manusia kayaknya pretending. Maksudnya kayaknya dia udah tahu deh, harusnya sih dia udah tahu asumsi. ya. Wah, Harusnya benar, dia benar. tahu dong. Kebanyakan oke. kayak kita kan banyak menengahi diskusi juga yang belum deal nih. Karena balik lagi kita bekerja di human connection business. Bagaimana caranya supaya everyone connect to each other, terutama ya di bidang komunikasi. Nah, yang sering kejadian adalah pada saat misalnya sedang ditengahi, semua bilangnya harusnya dia tahu dong, mikir pakai logika. Gampang betul. banget ngomong pakai logika. Betul, Terus bro. dia- Betul iya, sekali. dia Itu mikir asumsi, dong. kan? Itu asumsi. Itu adalah asumsi, Nah, ya. kita lupa untuk menyamakan atau ada istilahnya we share on the same page. Kalau Ya. menyamakan ekspektasi. Nah, itu tuh jarang kejadian. Dan emang susah. Gak semua orang bisa. Ya, caranya gimana? Nah, kalau gitu waktu itu pernah nih salah satu kejadian, kita tuh paling sering kan, apalagi misalnya posisinya adalah sebagai agency atau konsultan. Bisa nggak besok disubmit? Kita suka lupa. Itu tuh tujuannya untuk apa? Oke. Terus dari itu tujuannya untuk apa? Kenapa harus besok? Kadang kita merasa gue client service, jadi makanya gue nggak mau pakai kata client service, stakeholder engagement. Karena Oke. kenapa tugas kita bukan semata-mata hanya servicing. Ngurusin. Cuman bilang iya aja ke klien ya. Waktu itu ada satu kejadian, jadi ada satu klien kita kekeh banget. Bisa nggak kita meeting malam ini? Kenapa gitu? Apalagi gue jam 7 aja udah ngancuk. Terus dari itu, kenapa harus meeting malam ini? Apakah diskusi malam ini akan membereskan masalah besok pagi?
Itu lu tanyain? Iya, akhirnya Oh, tanya. oke. Tapi soalnya gini nih, jadi kasih case-nya. Kan ini udah jam 7. Terus udah itu kan udah pada lelah semua karena udah banyak hal yang kita lakukan seharian. Apakah kalau kita ngobrol malam ini itu akan ngasih impact ke besok pagi? Enggak sih Mbak, minggu depan. Oh ya udah, meetingnya besok aja boleh nggak? Kan minggu depan juga impact-nya ya. Jadi emang itu kadang hal yang nggak semua orang kepikiran. Tapi sebenarnya dan itu akhirnya men-trigger orang yang jadi counternya kita. Oh iya bener juga ya. Ya udah deh besok aja nggak apa-apa. Orang kita ngobrol sampai capek banget terus begadang dan akhirnya misalnya jadi besok kesiangan nggak akan punya impact ke besok paginya kok karena itu deadline-nya masih minggu depan. Jadi ya setting the ini ya expectation si ekspektasi itu. Oke, ini tadi lu ngomong soal ngobrol mengkomunikasikan ke pihak lain, di kasus lu klien atau enggak mungkin orang-orang lain kayak kalau bisa besok kenapa enggak gitu-gitu. Nah itu kan intentionnya baik, cuman itu banyak orang terutama soal time management banyak yang suka abuse itu. Akhirnya kita jadi kenal yang istilah procrastination. Yes. Ya kan? Apa itu artinya? Sesimpel yang harusnya bisa dikerjain hari ini, lu tunda jadi besok. Oke. Gitu. Tarsok ya. Tarsok nih, gitu. Dikejar terus, ngeles terus gitu kan. Dan ini penyakit kita banget nih, gitu. Bahkan mungkin gua pun masih ada tendensi kayak gitu. Nah, ini karena gue yakin banget ini adalah isu yang dialami hampir semua orang, terutama anak-anak muda. Bener nggak? Ya kan? Setuju kan? All generation pasti All lewatin. generation, Ya, betul. Lewatin masa itu. Nah, gue pengen dapet insight dari kalian. Ibam dulu deh. Gimana cara lu mengalahkan procrastination? Gimana cara lu untuk memaksakan diri lu, mendisiplinkan diri lu kalau harus jadi hari ini? Gue nggak main game, gue nggak nonton YouTube, gue harus beresin kerjaan gue hari ini. Itu kan berat kan, apalagi buat anak muda nih. Itu gimana? Cara lu? Mungkin awalnya ujung-ujungnya ke mindset ya. Cara kita mikir dan perspektif kita melihat sesuatu. Kalau ngobrol sama cewek cantik, seksi sejam, itu udah kayak semenit rasanya. Kalau ngobrol sama teman kerja lo sejam, udah rasanya udah kayak 3 jam nih kayak habis. tadi ya yang Dian bilang tadi ya. Oke. Habis nih. Nah, Kayak kalau liburan, makanya liburan rasanya cepet gitu kan. rasanya cepat. Terus pas di Jakarta kayaknya kan waktu kayak berat banget. Nah, cara gue adalah gimana caranya gue melihat sesuatu itu jadi seksi lagi. Oh, wah. Gitu. Praktikal ya. Praktikal, tapi Iya, mungkin kedengarannya, mungkin buat teman-teman kedengarannya kayak, wah, kok ini nggak praktikal. Tapi sebenarnya kalau lu mau bayangin kayak gimana caranya bikin hari gue jadi seksi lagi, gimana caranya bikin kegiatan demi kegiatan gue jadi menarik lagi. Wah, itu sih sebenarnya praktikal banget sih. Ada yang namanya apa nih yang sama-sama kita bisa paham dan kita bisa anggap itu seksi barengan nih, gitu. Jadi si topik itu dan juga tujuan kita ketemu si orang-orang itu tuh gimana caranya kita nemuin si seksi ini bersama. Ya. Jadi pada akhirnya nggak ada yang nuntut gue untuk tunda sesuatu karena siapa yang nggak mau semuanya ngobrol pengen sama gitu. orang yang seksi ibaratnya gitu. Wow. Gue malah bisa kayak ntar yang lain gue pengen ketemu dulu sama dia gitu. Atau nggak gue mau ngelakuin ini dulu sama diri gue misalkan gitu. Pengalaman gue ketika gue ngajar dulu, gue nggak bisa samain topik gue ke orang lain dengan satu pintu. Ketika gue ngelihat nih anak ini nih rambutnya mohak, gue mesti bikin topik itu menjadi seksi buat dia juga. Gitu. Gue ngomongin musik dulu sama dia, baru gue masukin konten gue di situ. Dia pun nggak ngerasa buang waktu. Karena dia tertarik banget. Dia tertarik banget gitu. Dan gue pun akhirnya jadi mungkin kalau pas itu kan intensional ya. Cuman cara gue melihat sesuatu akhirnya jadi menarik aja. Lebih ke kualitasnya sih, kita mikirin tentang kualitasnya. Wah, ini menarik nih. Gue nggak pernah membayangkan. Ya karena selama ini kalau misalnya ditanya caranya kan kita pasti kayak kita pikir step atau kita pikir. Cuman Ibam dengan sangat simpelnya bilang, ya kalau lu nggak mau nunda-nunda, bikin kegiatannya jadi seksi lagi dong. Wah, nice. Topper dulu ya. Boleh. Oke. Kalau gue mungkin procrastination atau nunda-nunda itu mungkin ada yang suka salah kaprah sama kata procrastination dulu ya. Gue balik sedikit kesannya kalau nonton YouTube tuh procrastinating, kalau tidur tuh procrastinating, kalau apa. Padahal menurut gue tuh procrastinating adalah pada saat lo nggak melakukan hal yang harusnya lo lakukan. Jadi gue malah balikin lagi ke lo purpose driven nggak, lo ada tujuannya nggak? Karena menurut gue
lo boleh YouTubean, tapi itu ada alasannya kenapa lo lagi mau nonton YouTube. Lo ya. boleh tidur siang, tapi ada alasannya. Jadi kalau gue malah bilangnya, lo rest lo produktif nggak? Lo lagi istirahat tuh produktif nggak rest lo? Jadi jangan lo istirahat, misalnya mau bayangin lo tidur siang, tapi mikir-mikirin deadline, akhirnya tidur siang enggak, kerjain apa juga enggak. Nah, that's procrastinating gitu loh. Atau lo nonton, padahal waktunya lo lagi kerja. Nah itu beda ya. Kalau lo actually nonton karena gue lagi capek banget nih, I need a 5-minute break. Dan lo consciously, lo kayak purposely lo tahu gue butuh break untuk supaya nanti gue refresh, supaya gue bisa kerja lagi. Nah itu bukan procrastinating menurut gue. Tapi jangan sampai lo sebenarnya bisa terus kerja tapi lo enggak kayak gitu. Nah ini yang menurut gue banyak banget generasi generasi muda, tua, apa segala macam ya, suka melakukan itu karena jadi pada saat resting mereka nggak productive rest. Pada saat lo productive rest, rest harus produktif juga ya. Iya dong, supaya lo actually seger gitu. Karena alasannya orang procrastinating, alasannya aduh gue capek, apa-apa. Tapi gue akhirnya bilang, lu kalau emang beneran capek, beneran istirahat. Jangan lo lagi produktif, lo cari hal lain yang lo lakukan, itu nggak produktif kayak gitu loh. Oke. Dian? Sedikit nambahin Topper, dan ini kayaknya mungkin sum up diskusi yang tadi Topper bilang, Mas Ibam juga bilang, mungkin ada juga procrastinating itu selalu dianggap negatif. Padahal sebenarnya pada saat itu jadi negatif, kita harus lihat sebab akibatnya. Selalu kita tanamin di kantor, kita harus selesaikan apa yang kita mulai. Dan pada saat delaying, mungkin ada salah satu sebabnya adalah karena dia udah kecapean. Tapi bukan berarti delaying untuk quit atau delaynya kelamaan, tapi delay tadi productive rest buat akhirnya dia bisa jump in lagi, dia akhirnya bisa menyelesaikan apa yang harus dimulai. Nah jadi mungkin kadang itu ya, karena kalimat itu kayaknya udah kelihatannya negatif, jadi semua yang delaying itu selalu akhirnya jadinya ikutan negatif. Tapi balik lagi, sebab akibat. Kenapa dia sampai delay? Itu yang harus mungkin kalau kita ngelihat orang, ini orang kenapa ya nge-delay sesuatu terus. Tapi kadang selalu ngelihat, iya sih kamu itu malas gitu. Padahal sebenarnya ada temen gue yang dia S2 ngambil topik tentang malas. Malas itu adalah hanya terms, dan terms itu akan berbeda antara satu sama yang lain. Tadi kita balik lagi ke rasa persepsi satu sama lain. Mungkin kita buat orang Papua ya, yang banyakan dia bertani atau misalnya bikin tas rajutannya, kalau kita buka laptop kita dibilang malas. Tapi untuk kalau kita buka laptop kita dibilang malas karena kita nggak ngerajut seperti dia mungkin. Tapi begitu juga sebaliknya, kita ngelihat mereka, kok tuh orang males banget sih, cuma gitu-gitu doang pekerjaannya. Nah itu kan rasa persepsi yang nggak align aja, makanya dibilang malas. Nah balik lagi tadi, delaying nggak selalu malas, mungkin dia lagi productive rest. Dan yang harus dicari adalah penyebabnya, kenapa dia harus delay. Apakah dia udah burn out, frustasi? Gue sorry Tim, gue kekatin karena gue tadi kayaknya belum ngejawab caranya gimana. Caranya akhirnya gue nanya ke diri gue sebelum gue nonton YouTube, sebelum gue mau tidur siang kadang-kadang, atau sebelum gue itu, kenapa ya gue mau nonton ini? Lu nanya ke diri sendiri. Jadi lu kayak, banyak self assessment ya. Tapi enggak, tapi maksudnya kalau gue ngeliatnya bagus nih. Ini kurang teman jadi ngobrol sendiri apa gimana? Tapi benar teman-teman, self assessment penting banget gitu. Gue personally nggak terlalu setuju dengan konsep go with the flow untuk personal development ya. Kita harus ngecek diri kita sendiri gitu. Terus gue nanya aja kayak, kenapa gue mau nonton ini ya? Oh iya, karena gue mau refresh. Atau kalau jawabannya karena ini katanya Ibam lucu banget, itu nanti deh. Jadi gue bisa memberikan sebelum gue kerjain, gue memberikan kesadaran diri bahwa gue ngapain sih kayak gitu. Kalau gue mau diajak ngopi, kenapa gue mau ngopi pada? Actually ini ada business opportunity, ya udah gue berangkat. Apa ngopi ini seru-seruan, ya udah kayak dia bilang, ntar sore aja deh, karena itu gue pada saat itu gue lebih free. Jadi gue bisa membuat decision gue kalau gue nanya dulu ke gue apa objektifnya, apa purpose-nya dari seksi itu relatif. Dari kayak gitu. Iya, gitu nyambung sama itu ya. Itu seksi nggak nih? Benar. Ya. Oke. Karena kenapa gue tertarik banget ngomongin procrastination, karena ya tadi ya pertama udah jelas kita sangat mungkin, dan bahkan mungkin ada yang hobi banget nunda. Cuman kayaknya gue mau tutup dengan merespon apa yang
Dian bilang tadi. Thank you Per sudah menjelaskan caranya tadi. Tapi gue mau tutup sama apa yang tadi Dian sempat singgung soal menunda. Gue tuh pernah baca, teman-teman juga gue rekomen sekali sih buku ini, Originals yang tulis Adam Grant. Itu ada satu bab yang dia bahas tentang menunda gitu. Jadi Originals ini buku yang menceritakan bagaimana perusahaan-perusahaan tuh berhasil sukses, termasuk Airbnb dan segala macam. Nah, ternyata menunda itu tuh nggak salah. Yang kayak tadi lo bilang, makanya lu pas ngomong gitu gue kayak, wah ini benar banget nih berarti buku yang gue baca. Karena kadang-kadang dengan lu sengaja menunda, tapi dengan catatan sengaja ya, dengan lu sengaja menunda, lu tuh jadi bisa evaluasi kayak tadi Topper, lu nggak terburu-buru, lu tahu resikonya, lu pelajarin ini, pelajarin itu, gitu. Jadi menunda sebenarnya nggak masalah. Cuman yang jadi masalah di kita itu tuh yang tadi definisi procrastination-nya Topper, yang harusnya bisa lu kerjain hari ini, nggak lu kerjain, lu tunda besok, malah lu sibuk melakukan sesuatu yang ya mungkin bahasa gue nggak penting gitu ya, gitu. Itu yang sebenarnya bahaya, gitu. Jadi ya gue harap kita dapat sesuatu yang menarik ya tentang time management ini. Atau ada yang dari tadi, gue pengen ngomong ini nih gitu. Gue cuma pengen ngingetin terakhir aja, untuk penutup, to be better time management digabungin ya. Purposely lu tahu, lu make it sexy, sama baru abis itu lu bisa tahu, oh ini tunda apa enggak. Kalau boleh, ya why not. Tapi make sure tadi make it sexy for you. Dan, itu insight yang strong banget ya kayaknya. Akhir buat tutup, Sexy. selesaikan apa yang sudah dimulai. Ya, Bisa betul. juga selesaikan apa yang sudah dimulai adalah dengan tidak diselesaikan. Tapi kan itu closing kan. Oh ternyata tadi misalnya abis delaying something, reflect lagi, kayaknya emang jalannya bukan yang ini deh. Dengan menyelesaikannya adalah dengan tidak dilanjutkan lagi. Bisa juga. Jadi kadang soalnya ada orang yang selalu ngingetin, apalagi mungkin orang tua kita gitu ya, itu tuh sudah tanggung. Kalau buat gue pribadi nggak ada yang namanya sudah tanggung. Kalau emang itu salah ya berarti jangan dilanjutin lagi. Gitu. Ya. Sama note terakhir juga dari gue soal share yang tadi Bro X ya. Gue sedikit merinding, misalnya ada pertanyaan suara berat gitu tuh. Iya, kaget gitu gue. Kayak Bro X belum puas tuh tapi. Bro X belum puas, tapi nanti mungkin bisa kita lanjutin. Bro X, oke. Tapi gue setuju banget dengan Bro X, walaupun gue sempat terintimidasi sama lo. Cuma, seharusnya. Oke, nanti kita tunggu di episode berikutnya. Siapa yang lebih baik? Tapi gue setuju sama Bro X. Waktu itu, dan sebenarnya Topper udah sempat mention tadi sedikit. Waktu tuh yang baik kalau kita berpikir waktu tuh bukan punya kita. Kita jadi egois banget kalau kita berpikir waktu punya kita. Jadi si agency ini yang harus ikut gua, kan gua bosnya. Itu menurut gua nggak baik lah ya kali ya. Atau nggak kayak kan gua bosnya, kan gua yang lebih ini, kan gua yang lebih itu. Lu yang ikut gua kayaknya. Kan gua yang bayar. Kan gua betul. Kan gua yang bayar. Lu ikut gua ya kayaknya nggak gitu kali ya. Mungkin respect juga kali ya. Itu ada unsur respect untuk bisa memiliki time management yang bagus kali ya. Alright, thank you so much Dian, thank you so much Topper, thank you Ibam, thank you Bro X. Gue nggak tahu gue nih suka sama lu atau enggak, cuman let's see, kita tunggu lagi ya kedatangan lu di episode berikutnya. And that's it, sampai jumpa di Andal Indonesia episode berikutnya. Next kita akan ngomongin soal prioritas. Oke? See you again and have a nice day, I guess. Bye. Cheers. Cheers.